Hari ini saya datang ke klinik Audioton untuk melakukan pemeriksaan telinga lebih lanjut, sekaligus mau nyobain alat bantu dengar di Audioton. Karena ternyata pendengaran saya ini butuh alat bantu dengar. Nah, di sini pulangnya saya beli serabi ya, tempat kami biasa beli serabi. Ini sama mami beli serabi. Suami juga beli es podeng tuh di situ tuh. Suami lagi beli es podeng tuh. Nah ini kita lagi beli serabi, nunggu serabi. Serabinya lagi dibikin. Ini serabi yang pakai kuah gitu. Ini serabi durian 47. Itu ada di jalan jalan apa? Jalan apa ya Bedu? Sini pokoknya dah. Itu yang kuah. Rawat merah api, terus sama mati. Apa gitulah. Terus ini. Nah, jadi hari ini tuh saya habis periksa telinga di klinik audio. Aduh, saya lupa nama kliniknya, ntar saya tulis di sini ya nama kliniknya. Nah, itu ternyata pendengaran saya itu apa ya? Lumayan berkurang ya. Untuk alat bantu dengar, dan alat bantu dengarnya itu nggak murah, harganya katanya 10 juta harganya. Aduh, boleh treatment di 10 juta gitu. Terus udah itu katanya kemungkinan itu ada masalah di tengah-tengah antara tengkorak apa itu telinga ya, tengah-tengah gitu, kemudian ada retakan, jadi tidak bisa apa ya kembali seperti semula, tidak bisa diperbaiki gitu, jadi butuh alat bantu dengar supaya telinganya bisa berfungsi seperti seharusnya gitu. Sebenarnya ini sebenarnya apa namanya itu udah pernah periksa di rumah sakit, tapi waktu di rumah sakit dokternya itu kurang penjelasan ya. Jadi ibu periksa lagi di klinik tersebut atas rekomendasi Mbak Herni. Mbak Herni itu apa namanya tuh salah satu pengurus di Indonesia Rare Disorder ya, karena kebetulan saya anggota Indonesia Rare Disorder. Nah, beliau rekomendasikan pemeriksaan ulang di situ. Jadi ibu tadi pemeriksaan ulang dan hasilnya ya seperti yang tadi ibu bilang, butuh apa tuh dengar, harganya 10 juta. 10 juta dari mana? Terus tadi katanya nanti kalau misalnya ada promo bisa kami bakal dihubungi, insya Allah ya. Semoga ada rezeki buat beli alat bantu dengar supaya ibu bisa dengar lagi, karena yang paling parah itu telinga yang sebelah kiri. Memang ini sudah lama, sejak tahun 2009 pendengarannya memang sudah berkurang gitu. Awalnya gempa waktu itu ya, gempa 2009 30 September di Sumatera Barat. Terus makin kesini makin parah. Memang saya juga beberapa tahun terakhir, khususnya 1 tahun terakhir itu banyak pakai handsfree, banyak pakai earphone, bisa berjam-jam karena saya kan ngedit video ya, ngedit video kalau nggak pakai itu nggak denger, dijijilin sama suami, nggak sabar ya. Gitu, jadi mau nggak mau saya pakai earphone atau handsfree supaya nggak berisik juga, karena kan dari hasil kan tidur ya, kalau saya ngedit itu pas dari hasil tidur, mau nggak mau dipakai handsfree supaya nggak ganggu tidurnya dari hasil, karena kalau ngedit itu butuh waktu yang cukup lama. Maaf ya sambil kunyah, ini kita sambil nunggu serabinya belum jadi, pinggir jalan ini lumayan dia enak tuh, nggak makan juga. Kalau ini matahari di sebelah sana, jadi sekitar ini ada rambutan di depan saya. Rambutan punya orang, udah berapa tahun saya nggak makan rambutan. Jadi
apa namanya itu, hmm, jadi lupa tadi mau ngomong apa. Oh, terima kasih. Oh ya, makasih ya Mas. Serabinya udah jadi. Habisin es dulu kali. Iyalah. Ibu beli asinan sayur juga tadi. Tadi alhamdulillah loh. Pemeriksanya cepet. Ngomong mulu. Nggak lama, cepet banget tadi. Itu nyampe duduk sebentar, paling 5 menit doang duduk, nggak nyampe 5 menit tangan. Terus langsung masuk ruangan buat pemeriksaan. Di sini banyak orang jualan. Banyak orang jual makanan. Maafkan ya, aku jadi ulang Mas Abi. Kawan. Ketuka tenggilnya. Terus sabar ya. Gelap. Ini kacamata saya tuh apa? Itu radiasi ya kacamatanya. Terus juga anti silau. Apa blue apa namanya? Blue apa gitulah. Makanya dia agak biru-biruan. Karena mata saya silau kalau kena matahari, cahaya khususnya. Jadi dia akan menciptakan kacamata ini kalau kena cahaya. Jadi apa? Mengurangi silau di mata saya. Coba ngomong jadi mulu. Enggak, di rumah aja dia. Hasil pemeriksaannya gimana nanti di rumah ya? Mau pulang lagi. Ini kita mau pulang ke rumah. Kita sini karena lebih dekat jaraknya. Lewat sini. Daerah sini tuh kalau mau cari makanan enak, nggak susah. Karena banyak orang jualan daerah sini. Alhamdulillah cuacanya lagi bagus ya. Padahal tadi pagi hujan. Semalam hujan terus banget semalam. Sampai tembus dinding kamar. Hujan. Harinya juga siangnya sore tuh. Sorenya terang juga jadi tadi enak. Ya sebelum nyampe rumah saya beli nasi padang di tempat biasa kami beli nasi padang dan cidodol dan itu tuh yang tenda biru itu tempat biasa kami beli mie ayam itu mie ayamnya di sini. Ini mie ayamnya ada di Jalan Cidodol ya ini ya. Daerah Cidodol. Nah ini foto-foto waktu ibu pemeriksaan di rumah sakit ya, ketemu dokter di rumah sakit. Nah jadi ibu tuh butuh alat bantu dengar yang harganya itu 10 juta dan duitnya gak ada. Jadi waktu pemeriksaan itu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama namanya tuh petugas kliniknya ya yang meriksa telinga ibu. Yang pertama itu apakah ada dari keluarga yang juga pendengarannya berkurang
Saya bilang ada, almarhum nenek saya itu punya masalah pendengaran dan itu juga sudah bertahun-tahun itu nggak pakai alat bantu dengar. Mungkin karena waktu itu kami masih awam sekali ya, jadi kurang begitu ngerti lah soal pemeriksaan telinga ke dokter THT dan alat bantu dengar untuk uh, orang-orang dengan masalah pendengaran. Jadi nenek saya itu nggak pakai alat bantu dengar. Lalu ditanyain juga apakah pernah ada kecelakaan. Saya bilang pernah, saya ada beberapa kali kecelakaan. Terus apalagi ya, riwayat penggunaan handsfree ini, earphone atau handsfree ya, handsfree itu juga bisa berpengaruh juga ya pada kualitas fungsi pendengaran. Saya bilang memang setahun terakhir sebenarnya dari zaman saya sering kerja di Sumatera Barat itu memang saya sering pakai headset karena uh, saya jalan lumayan jauh ya dari kos-kosan ke tempat kerja. Jadi supaya nggak ngedengerin yang suka ngegoda-godain di jalan gitu, saya pakai headset biasanya. Tapi volumenya tidak dikerasin memang, nggak dikerasin. Ada beberapa kali kalau misalnya ketemu orang-orang yang ngumpul rame-rame, ngumpul-ngumpul gitu kayak orang-orang nongkrong gitu, emang ada saya kerasin volumenya. Tapi itu nggak lama, sebentar aja. Terus juga memang setahun terakhir saya sering pakai earphone dan handsfree karena saya ngedit kan. Saya bikin video seperti video yang kalian tonton ini saya edit biasanya malam. Ini video aja saya bikinnya malam, nunggu Dede Hazel bobok dulu. Karena kalau siang itu saya kadang nggak sempet ngedit video, ada paling potong-potong sedikit-sedikit aja. Selebihnya ya tahu sendirilah ya, kalau punya anak ibu-ibu pasti tahu. Jadi itu juga menambah apa namanya tuh, menambah kasusnya gitu loh, kasus dari kurangnya pendengaran. Terus juga katanya kasus seperti saya ini kalau pernah kecelakaan itu biasanya ada cedera antara kepala, tulang di kepala dengan telinga, terus sarafnya juga kena gitu. Jadi itu ada cedera di situ dan itu tidak bisa diobati, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa kembali seperti semula, makanya butuh alat bantu dengar. Jadi mau nggak mau harus pakai alat bantu dengar gitu. Nah ini saya mohon maaf ya untuk siapapun yang kalau saya pulang kampung atau tempat saya tinggal sekarang dari tempat dulu saya pernah tinggal di Sumatera Barat, pernah ngomong sama saya nggak nyambung atau saya nggak dengar, itu mohon maaf karena pendengaran saya memang sudah berkurang, sudah lama sekali. Dan saya baru baru ini nggak berani sih sebenarnya, baru sempat pemeriksaan karena masalah dana tentunya. Karena kami di rantau ini kan apa namanya itu sendiri ya, tidak ada saudara di sini, tidak ada apa namanya itu bantuan apapun, jadi semuanya sendiri gitu. Soal dana sehari-hari, dana kehidupan juga, dana sehari-hari lah pokoknya, soal dana sehari-hari juga itu cuma ngandelin dari gaji suami. Saya ada juga samping-sampingnya sedikit-sedikit, tapi tidak serutin suami ya, nggak sebanyak suami juga, karena kan nyambi-nyambi, nggak ngambil semua, cuma sedikit-sedikit aja gitu. Gitu. Jadi ya doain saya supaya ada rezekinya ya, karena harga alat dengar itu 10 juta dan 10 juta itu setara dengan bayar kontrakan 10 bulan. Perkontrakan kami 10 bulan itu setara dengan 10 juta. Semoga video saya di YouTube ini bisa menghasilkan, video-video saya di akun-akun lain juga itu juga bisa menghasilkan, supaya bisa beli alat bantu dengar dan supaya apa namanya itu bisa juga memenuhi kebutuhan yang lainnya, kebutuhan hasil yang lainnya yang butuh biaya di luar BPJS
gitu. Karena pemeriksaan Dede hasil juga sebetulnya belum selesai ya. Insya Allah sih minggu depan akan diteruskan pemeriksaannya. Kami cek jadwal dulu, jadwal dokternya apakah tersedia atau tidak ya. Karena Dede hasil tuh kemarin di dokter endokrin belum selesai. Begitu. Nah, jadi begitu. Sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nyimak video saya. Terima kasih sudah bantu share, bantu like dan komen juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.